Shalom ya. Selamat malam saudara kasih. Kolor si pada berada hari ini. Sungguh satu hari saja berpisah rasanya 1000 tahun. Kata pujangga-pujangga gitu ya. Betapa rindunya kami ke para gembala memastikan setiap kolor ada dalam genggaman kasih setia Tuhan. Sebab kenapa hanya firman yang membuat kita sungguh merasakan genggaman Tuhan dalam kehidupan kita. Malam hari ini kita akan berbicara banyak dengan hamba Tuhan yang luar biasa. Sahabat saya gembala di Gereja Kristen Injil Nusantara atau GKIN di BMI Cikampek. Beliau adalah bukan hanya seorang gembala, tapi betul-betul penulis buku yang luar biasa juga. Pak Pendeta Domingus Woni ya. Dan namun sebelumnya kita akan membahas tentang pelayanan yang berarti. Sebelum kita membahas dengan tajam, terpercaya, akurat, kita akan dengar pujian yang dinyanyikan oleh anak Pak Domingus yang luar biasa, punya bakat dan talenta yang luar biasa. Victoria. Tuhan memberkati kita semua.
dekat Allah saja kita akan tenang. Itu sebuah kredo pengakuan iman dan penegasan dalam jiwa kita. Bagaimana lekat dan dekat dengan Tuhan sangat menentukan ketenangan dan damai sejahtera kita. Nah, malam hari ini sebagaimana saya sampaikan tadi di awal program kita ini, saya ditemani oleh Bapak Pendeta Dr. Domingus Foni. Selamat malam Pak Domingus. Selamat malam Pak Pendeta. Wah, saya selalu senang kalau Pak Domingus datang. Beliau adalah salah satu mentor saya yang selalu mengarahkan, memberikan nasihat dalam pelayanan saya. Hari ini kita akan berbincang tentang pelayanan yang berarti. Kenapa menjadi bahan perbincangan firman Tuhan yang penting hari ini? Karena sekarang hari ini pelayanan menjadi sesuatu yang sangat menentukan, faktor menentukan dalam kehidupan kita. Tetapi ternyata dalam kebenaran yang kita dengar hari ini dengan tajam yang disampaikan Pak Domingus, banyak hal pelayanan-pelayanan yang sia-sia, yang tidak berharga dan tidak bernilai. Nah, oleh sebab itu setiap callers hari ini tetap stay tune di program kita untuk memahami firman yang disampaikan oleh Pak Pendeta Domingus. Nah Pak Pendeta, pertanyaan daripada tema yang disampaikan Pak Pendeta hari ini tentang pelayanan yang berarti. Iya Pak Pendeta. Nah maksudnya bagaimana pelayanan berarti ini? Sebab konotasi kita setiap orang yang melakukan sesuatu buat Tuhan itu namanya pelayanan. Dan selalu kita mengkategorikannya pelayanan selalu mendapatkan upah, artinya bernilai dan bermakna di mata Tuhan. Tetapi hari ini kok kenapa tiba-tiba ada sebuah pernyataan tidak semua pelayanan itu berarti. Karena kalau ada pelayanan berarti, ada juga pelayanan tidak berarti. Nah mungkin bisa disampaikan kepada callers malam hari ini Pak Pendeta. Baik, salam kepada seluruh callers di mana berada. Pada malam hari ini kita mau belajar tentang satu topik firman Tuhan yang berbicara tentang pelayanan yang berarti. Berbicara tentang pelayanan berarti, perlu kita mendapatkan seorang figur yang memberikan contoh atau sebagai panutan bahwa benar-benar dia membuktikan diri sebagai seorang pelayan Tuhan yang berarti. Siapkah gerangan orang itu? Saya ajak kita untuk buka firman Tuhan dalam kitab Kisah Para Rasul pasal yang ke-20. Kitab Kisah Para Rasul pasal 20 ayat 19 sampai ayat yang ke-20 yang berbunyi demikian. Dengan segala rendah hati aku melayani Tuhan. Dalam pelayanan itu aku banyak mencucurkan air mata dan banyak mengalami pencobaan dari pihak orang Yahudi yang mau membunuh aku. Sungguh pun demikian, aku tidak pernah melalaikan apa yang berguna bagi kamu. Semua kuberitakan dan kuajarkan kepadamu, baik di muka umum maupun dalam perkumpulan-perkumpulan di rumah kamu. Dari pembacaan kedua ayat firman Tuhan ini, memberikan kita kesan yang mendalam bahwa seorang hamba Tuhan bernama Paulus. Paulus ini menunjukkan bahwa dia tidak mau bermain-main dalam hal melayani Tuhan. Paulus adalah seorang yang sungguh-sungguh, bukan hanya berkata dengan kata-kata, tapi tindakannya menunjang kata-katanya bahwa dia melayani Tuhan dengan nilai yang berarti. Oleh karena itu dalam kitab Kisah Para Rasul pasal 19, pasal 20, ayat 19 sampai 20, ada 3 unsur yang nampak dalam pelayanan Paulus, sehingga pelayanan Paulus menjadi berarti. Ada 3 unsur itu dikenal dengan istilah DKI. Wow, DKI ya. Apa artinya DKI? Dibawa ketiak istri. Oh, bukan. DKI artinya D sama dengan dedikasi. Dedikasi. Jadi Paulus membuktikan diri bahwa dia seorang pelayan Tuhan yang berarti. Mengapa? Karena dia seorang yang mendedikasikan diri dalam hal melayani Tuhan. Dari mana kita tahu? Kita lihat di sini bahwa dedikasi di sini pelayan Paulus menjadi berarti karena ada unsur dedikasi. Ada unsur pengabdian. Dikatakan di sini, kuajarkan kepada kamu, baik di muka umum maupun dalam perkumpulan-perkumpulan di rumah kamu. Dia mengajarkan umat Tuhan jemaat di Efesus, baik di muka umum maupun di perkumpulan-perkumpulan di rumah-rumah mereka. Dia mendedikasikan diri luar biasa, melayani Tuhan, jemaat dengan sungguh-sungguh. Kemudian dikatakan di sini bahwa dengan segala rendah hati, aku melayani Tuhan. Inilah karakter yang mulia dalam hal melayani Tuhan. Rendah hati melayani Tuhan. Jadi Paulus mendedikasikan diri dalam melayani Tuhan karena apa? Ada unsur rendah hati. Kemudian dia mengajarkan umat Tuhan, mengajarkan firman Tuhan. Baik secara umum, dalam pertemuan ibadah,
maupun dalam kumpulan-kumpulan dalam kelompok mereka, mungkin dalam kelompok-kelompok sel mereka. Dia mengajarkan firman Tuhan. Perlu sebuah dedikasi. Mengabdikan diri sungguh-sungguh. Nah karena itu saya ingin untuk selain Paulus, tapi seorang penginjil yang dipakai Tuhan luar biasa namanya David Livingstone. David Livingstone. David Livingstone adalah seorang bangsawan di Inggris, seorang kaya raya. Tapi ketika api Kalvari membakar hatinya, dia terpanggil pergi ke Afrika. Dia sampai di benua Afrika, dia berjalan 95.000 kilometer, bayangkan. Pulau Jawa dari Merak sampai Banyuwangi itu hanya 1.000 kilometer. Ini 95.000 ya? Dia berjalan 95.000 kilometer karena dia melintasi benua Afrika. Dan pada akhirnya Tuhan pakai dia mengkristenkan benua Afrika. Suatu saat dia menghilang. Akhirnya badan misi mengutus dia cari-cari Livingstone. Tidak ketemu David Livingstone. 4 tahun kemudian menemukan David Livingstone di pedalaman Afrika. Lalu David Livingstone berkata, aku belum berbuat apa-apa bagi Tuhan. Wow. Inilah gaya seorang yang berdedikasi. 95.000 dibilang belum berbuat apa-apa tuh Pak ya? Sudah mengkristenkan benua Afrika. Oh. Lalu ditemukan, aku belum berbuat apa-apa bagi Tuhan. Jadi karena dia melayani Tuhan yang rendah hati, dia tahu bahwa apa yang dia capai itu adalah kasih karunia Tuhan. Amin. Maka dia rendah hati. Selain David Livingstone, saya mau tambah lagi seorang hamba Tuhan namanya Nommensen. Nommensen. Nommensen tinggalkan Jerman dan datang ke Indonesia dan mengabdikan diri di tanah Batak 57 tahun lamanya. 57 tahun lamanya. Dan dengan pengabdian diri lahirlah sebuah lembaga gereja namanya HKBP. Kenapa begitu? Karena ada orang-orang yang mendedikasikan dirinya. Paulus mendedikasikan dirinya. Muncul jemaat di Efesus, Galatia, Kolose, Filipi dan masih banyak kota lain lagi. Karena dia mengabdikan diri melayani Tuhan. Jadi mengabdikan diri itu kan memiliki dampak yang hebat ya Pak ya? Betul nggak? Iya. Kalau kita pelayanan mengabdikan diri, punya dedikasi hebat, pasti Tuhan akan pakai luar biasa ya Pak ya? Kalau dengan hati yang tulus Tuhan menaruh matanya terhadap orang seperti itu. Wah luar biasa. Sampai David Livingstone bisa mengkristenkan seluruh Afrika ya? Ya. Wah luar biasa. Nah bagaimana kalau kita belajar untuk bisa punya dedikasi itu Pak? Supaya kita dipakai Tuhan hebat. Iya, kalau kita mau. Kalau kita siap memikul salib. Kita siap menyangkal diri. Kita siap menderita. Karena memang pengabdian itu temanya adalah menderita, menyangkal diri, siap diolok. Itulah teman CS-nya kita. Keluar hari ini kita dapat sebuah pemberitaan yang luar biasa. Dedikasi adalah bagian yang tidak terpisahkan dari penderitaan, kesulitan ya. Ya. Tidak nyaman terhadap daging ya. Ya. Jadi kalau kita masih mencari pelayan untuk kenyamanan daging kita belum bisa dikatakan punya dedikasi ya. Dedikasi sama David dengan Livingstone, seorang bangsawan, dia datang ke Eropa tinggalkan semua kemewahan ya. Nah, hari ini kalau saudara mau jadi pelayan berarti saudara harus punya dedikasi. Dan dedikasi adalah ukurannya bagaimana kita menolak kedagingan kita gitu ya Pak. Ya. Itu D. D. Sekarang kita masuk kepada K. K. Jadi DKI, Desamnen, dedikasi saya sudah jelaskan tadi. Sekarang kita masuk kepada K adalah komitmen. Komitmen. Jadi kalau kita lihat firman Tuhan yang kita baca tadi, bagaimana Paulus selain dia berdedikasi tapi dia berkomitmen. Komitmennya apa? Komitmen Paulus menjadi berarti sehingga menghasilkan buah pelayanan yang berarti. Nah kita perhatikan bahwa dalam pelayanan Paulus dikatakan dalam pelayanan aku banyak mencucurkan air mata. Jadi bagaimana orang mau curahkan air mata kalau tidak punya komitmen? Berarti banyak dikenyangkan dengan penderitaan. Dikenyangkan penderitaan, banyak kepedihan, banyak hal-hal yang membuat dia menderita dan mengeluarkan air matanya. Nah saya mau katakan begini, menurut takaran sekuler, orang yang gampang menangis itu tanda orang yang paling lemah. Menurut sekuler, orang yang menangis orang yang paling lemah. Orang yang gampang menangis adalah orang yang paling lemah. Tapi prinsip rohani berkata, orang yang menangis karena pekerjaan Tuhan dia orang yang paling kuat. Amin. Jadi justru terbalik ya. Pandangan dunia menyatakan bahwa orang yang mudah menangis adalah orang yang lemah. Cengeng ya. Sebaliknya dalam Tuhan, orang yang mau menangis karena pelayan Tuhan adalah orang yang berkenan kepada Allah. Dan pekerjaan Tuhan harus dibangun dengan air mata. Harus tuh ya. Harus dibangun air mata, bahkan darah. Wah, ini sebuah poin yang menurut saya
mungkin baru bagi kita disadarkan kembali, celikan kembali, pelayanan yang berkenan harus dibangun dengan air mata dan darah. Jadi hari ini tidak ada kecengengan meratapi menangisi diri kita sendiri ya. Kita harus fokus dengan pelayanan kita dengan komitmen ini ya. Barang siapa yang melayani Tuhan dan sering menangis, dia adalah memiliki mental pemenang. Gak ngerti nih saya maksudnya, karena ini pandangan baru dibuat saya nih. Ya, barang siapa yang melayani Tuhan yang sungguh-sungguh mengeluarkan banyak air mata, dia akan menjadi seorang pemenang. Karena Tuhan sedang membentuk mentalnya. Mental yang sungguh kuat. Dan dia membayar harga pekerjaan Tuhan dan air matanya. Karena itu firman Tuhan berkata, orang-orang yang menabur dengan mencurahkan air mata akan menuai dengan sorak-sorai. Orang yang berjalan maju sambil menabur benih pasti pula sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Tidak ada pekerjaan Tuhan datang dengan gampang tanpa air mata. Ya, sekali lagi kita dapat penguatan buat kita hari ini. Tidak pernah ada perjalanan pelayanan yang tidak mengeluarkan air mata. Jadi hari ini siapapun kita, kalau kita hari ini menangis, meratapi pelayan pekerjaan Tuhan yang sedang kau alami hari ini, percayalah engkau sedang di dalam jalurnya Tuhan ya. Itu yang kaya komitmen ya. Komitmen itu memang harus dibayar dengan air mata. Dan saya mau katakan satu hal, semangat tidak cukup. Ada orang semangat melayani Tuhan tapi pada saat sulit tidak kuat karena landasannya hanya semangat. Tapi kalau landasannya komitmen, mungkin satu saat semangatnya pudar. Tapi karena ada komitmennya masih kuat dan yang membuat dia tetap bertahan. Itulah sebabnya selain Paulus mengeluarkan banyak air mata, kita lihat ayat firman Tuhan ayat 20 dikatakan bahwa Paulus mengatakan bahwa banyak mengalami pencobaan dari pihak Yahudi yang mau membunuh aku. Nah, ada ancaman nyawa. Melayani Tuhan ada ancaman nyawa, tapi kenapa Paulus tidak takut? Kenapa Paulus sudah berhenti saja tidak melayani Tuhan? Karena ada komitmen. Biar nyawanya melayang pun tetap berkomitmen melayani Tuhan. Komitmen itu penting sekali. Semangat itu penting melayani Tuhan. Oleh karena itu, semangat tambah komitmen hasilnya luar biasa. Wah. Dan saya mau bacakan satu tulisan seorang motivator Kristen namanya John Maxwell. John Maxwell, walaupun saya kutip seorang pemimpin sekuler, tapi saya kira kita perlu petik maknanya, kiranya memberikan kita inspirasi. Dikatakan begini, yang dimiliki negara saya hanyalah semangat, kata Perdana Menteri Israel. Kami tidak punya uang dolar dan minyak. Kami tidak punya dukungan opini publik di seluruh dunia yang memandang kami dengan cara yang menguntungkan. Yang dimiliki Israel hanyalah semangat rakyatnya. Dan kalau rakyat kehilangan semangatnya, bahkan Amerika Serikat tidak bisa menyelamatkan kami. Semangat itu pun hebat. Apalagi ditambah dengan komitmen. Itu luar biasa. Kalau orang-orang sekuler, pemimpin sekuler pun mereka tangkap satu prinsip bahwa hidup yang bertahan adalah memiliki semangat. Bagaimana dengan pemimpin-pemimpin rohani? Bagaimana anak-anak Tuhan? Mari kita memiliki semangat ditambah dengan komitmen untuk melayani Tuhan yang sungguh-sungguh. Mari kita pandang Tuhan. Mari kita lihat semangat yang keluar dari Kalvari. Dari Kalvari kita berapi-api bagi Tuhan. Dengan dasar itu kita kuat. Kita tetap setia melayani Tuhan. Itu kah. Wah. Sekarang kita masih kepada Sebentar, saya mau sampaikan sesuatu kepada jemaat. Karena saya jadi kembali terbakar dengan khotbah Bapak nih ya. Sekarang hari ini kita dapat sebuah landasan yang kokoh bahwa pelayanan itu membutuhkan komitmen. Tetapi saya percaya untuk bisa komitmen, ujian kita juga bukan perkara yang gampang. Saudara, kenapa orang Kristen tidak boleh bercerai? Itu bicara masalah komitmen, betul ya Pak ya? Ya. Dalam komitmen itu berarti dia harus siap mengampuni ketika istrinya bersalah. Dia harus siap mengampuni ketika suaminya bersalah. Artinya komitmen itu tidak menghilangkan permasalahan ya, tidak menghilangkan tantangan. Tetapi saya percaya orang-orang yang komitmen akan tetap teguh berdiri pada masa yang gaduh. Kalau kata Om Wiwi ya, tetap teduh dalam saat yang gaduh. Itu komitmen. Jadi hari ini setiap pelayan kita, pelayan-pelayan Tuhan, para callers hari ini yakinkan dalam jiwamu, engkau harus punya komitmen dengan Tuhan. Itu akan menguatkan kita pada masa-masa yang sukar, begitu Pak. Baik. Ya mungkin setelah ada komitmen apa lagi Pak? Baik. Setelah komitmen, kita masuk kepada yang ketiga adalah integritas. Paulus pelayannya berarti karena ada unsur integritas dalam hidupnya.
Apa artinya integritas? Apa artinya integritas? Integritas artinya apa yang Paulus katakan dia lakukan. Jadi bukan lain di bibir, lain di hati. Tapi apa yang Paulus katakan dia lakukan, maka kata-kata dan perbuatan itu sama, seirama. Nah, kita lihat dari mana kita tahu bahwa Paulus berintegritas dalam hal melayani Tuhan. Paulus berkata, aku tidak pernah melalaikan apa yang berguna bagi kamu. Ayat 20. Tidak pernah melalaikan apa yang berguna bagi kamu. Sebagai seorang pelayan Tuhan, saya maksudkan pelayan Tuhan di sini bukan dalam konteks pendeta saja. Tapi dalam konteks perjanjian baru, semua umat Tuhan adalah imamat yang rajani. Semua umat Tuhan mempunyai karisma untuk melayani Tuhan. Nah, oleh karena itu mari kita pergunakan karisma kita untuk melayani Tuhan. Dengan apa? Penuh integritas. Kita melayani Tuhan yang sungguh-sungguh. Paulus berkata, aku tidak pernah melalaikan apa yang berguna bagi kamu. Artinya apa? Dia tulus berkata, berani tidak kita berkata seperti Paulus? Berani tidak kita berkata bahwa aku tidak pernah melalaikan tugas ini? Hanya orang yang punya integritas berani berkata. Dan dia tidak pusing, terlepas bahwa dinilai sombong rohani masa bodoh. Yang penting dilakukan apa yang benar. Jadi Paulus tidak pernah melalaikan apa yang berguna bagi umat Tuhan, bagi jemaat. Kita sebagai pelayan Tuhan tidak boleh kita melalaikan hal yang berguna bagi siapapun. Nah, seorang pelayan Tuhan hendaknya kata-kata dan perbuatannya sama. Hari ini bukan gereja krisis orang pintar. Hari ini gereja bukan krisis masalah SDM. Tapi hari ini orang Kristen gereja mengalami krisis integritas. Betapa mahalnya cari orang yang dapat dipercaya. Betul. Betapa mahalnya cari orang yang dapat dipercaya. Tapi hari ini firman Tuhan menantang kita supaya kita kembali bergumul untuk Tuhan pakai kita menjadi pribadi yang berintegritas. Karena itu saya baca PH Paulus berkata demikian. Sama halnya dengan seorang gadis yang lemah lembut kelakuannya berkata dengan sopan santun, saya ini seorang dewi yang suci. Padahal ia pelacur yang keji. Mulutnya mengaku tetapi kelakuannya jauh langit dari bumi. Apa artinya? Lain di bibir, lain di hati. Nah, saya ingat sebuah lagu tempo dulu, bukan lagu rohani. Yang pernah dinyanyikan oleh Bob Tutupuli. Memang lidah tak bertulang. Tak terbatas kata-kata. Tinggi gunung 1000 janji. Lain di bibir, lain di hati. Wow, itu bukan orang berintegritas. Jadi bicara integritas artinya contoh, panutan, atau teladan. Karena waktu kita sudah singkat, tapi saya kasih kesimpulan. DKI ya. Kesimpulan DKI adalah sebuah pelayanan menjadi berarti baik di mata Tuhan maupun di mata sesama, manakala si pelayan itu memperlihatkan nilai-nilai dedikasi, komitmen, integritas dengan singkatan DKI dalam hal menunaikan tugas dan pelayanannya sehari-hari. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita dan firman-Nya. Ya, hari ini kita dapat pembelajaran dan basic pelayanan yang luar biasa bahwa pelayanan kita harus dilandasi dengan DKI. D itu artinya dedikasi, kita pengabdian bahwa segala sesuatu yang kita kerjakan, kita abdikan, kita devosionalkan buat Tuhan. K itu komitmen. Komitmen itu berarti keteguhan hati kita untuk mengerjakan seperti janji kita kepada Tuhan. Dan I adalah integritas, bahwa Tuhan mau kita apa yang kita katakan, kita lakukan, dan kita melakukan apa yang kita katakan. Kita mengatakan apa yang kita lakukan dan melakukan apa yang kita katakan. Begitu integritasnya Pak. Oleh sebab itu hari ini Callers dimanapun Anda berada hari ini kita adalah pelayan Tuhan. Lakukan segala apa yang kita kerjakan dengan DKI. Ya, Tuhan memberkati kita. Kita mau berdoa. Bapak yang baik, kami bersyukur malam hari ini karena Tuhan mengajar kami dengan begitu kuat. Karena kami percaya hari ini kami adalah pria-pria Tuhan, orang-orang pilihan Tuhan. Haleluya. Yang Tuhan akan pakai untuk kemuliaan dan kebesaran nama Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan persiapkan kami untuk tidak menjadi cengeng karena bicara dedikasi, bicara komitmen, bicara integritas, itu bicara semua melawan kedagingan, melawan kenyamanan daging kami. Oleh sebab itu biar setiap Callers siap melakukan pelayanan berarti bagi Tuhan. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur, kami berdoa. Haleluya.
Amin. Jangan lupa besok pagi jam 5 kita masuki yang namanya Morning Glory Worship. Morning Glory Worship adalah doa pagi yang kita panjatkan kepada Tuhan sebagai penyembahan kita kepada Allah. Dan setiap jemaat diundang untuk bergabung dalam Morning Glory Worship ini. Setiap jam 5 sampai jam 6 pagi ya. Yang kedua pengumuman, mulai minggu besok tanggal 5, kita sudah ada ibadah tatap muka yang dibatasi. Ya artinya tidak semua orang bisa hadir. Pembatasannya itu berdasarkan apa? Yang pertama usia. Usianya tidak boleh di bawah 15 tahun dan di atas 65. Jadi yang boleh beribadah usia 15 sampai 65. Pembatasan yang kedua adalah pembatasan suhu badan, suhu tubuh. Temperatur kita tidak boleh lebih dari 37,3. Jadi kalau 70,5, saya berharap dengan kerendahan hati saudara bisa beristirahat di rumah, beribadah di rumah lewat live streaming. Yang ketiga pembatasan itu juga dengan jarak. Sehingga kita akan diberikan interval kursi antar kursi sehingga kapasitas gedung gereja kita hanya sekitar 50 dan di Geraha 30. Jadi sekali ibadah sangat minim sekali. Kapasitas gereja kita sekitar 230 dan hanya diisi oleh 50 orang. Nah oleh sebab itu maka karena terbatas, jemaat diharapkan untuk mendaftar. Kita mengadakan sampai 7 kali ibadah. 7 angka sempurna ya. Kasihan pendetanya juga dari malam ya. Nah oleh sebab itu kenapa? Karena memang kapasitas terbatas sehingga kita mau menampung semua jemaat semampu gereja itu menampung. Kita ada ibadah di gereja, kita ada 2 tempat di gereja dan di Geraha. Yang di gereja jam 7, 8.30, 10 dan 5 sore. Catat 7, 8.30, jam 10, 5 sore. Dan yang di Geraha kita akan lakukan ibadah jam 8, setengah 10 dan jam 11. Ya, jadi beda 1 jam kalau nggak salah ya. Sehingga kita bisa memilih tempat ibadah, mendaftar. Untuk yang jam 8, setengah 10 itu sudah penuh kelihatannya. Tinggal sedikit lagi, tinggal 1-2 orang lagi. Yang jam 11 masih sisa tinggal 5 atau 7 segera mendaftar. Sedangkan yang di gereja masih ada karena kemarin kita sempat batasi 30. Ternyata ada rule yang baru pemerintah dibatasi bukan dari jumlah tapi jarak. Makanya kapasitasnya diperbesar jadi 50. Segera mendaftar ya karena ibadah ini hanya menerima jemaat yang mendaftar. Dan daftarnya ini sifatnya permanen. Jadi kalau sudah daftar jam 10, minggu depan jam 10, minggu yang akan datang jam 10. Kenapa? Karena kita mau atur semuanya baik dan rapi. Yang selanjutnya pengumuman bahwa besok hari Minggu kita akan mengikuti ibadah perjamuan kudus. Jadi perjamuan kudus tidak akan dilayani, perjamuan kudus anggur dan hostingnya akan dimasukkan di amplop. Jadi ketika saudara duduk di tempat duduk saudara ada amplop ya. Di situ akan disediakan untuk perjamuan kudus. Oleh sebab itu maka kita buat sedemikian rupa. Yang selanjutnya bahwa ibadah kita akan menerapkan protokol kesehatan dengan ketat. Yang pertama adalah kewajiban menggunakan masker. Jadi siapapun jemaat yang ikut beribadah wajib hukumnya menggunakan masker. Yang kedua wajib hukumnya cuci tangan. Sebelum masuk gereja sudah cuci tangan, keluar dari gereja cuci tangan. Yang ketiga wajib semuanya diperiksa temperatur tubuhnya dengan termogan ya. Yang keempat adalah wajib hukumnya tidak boleh salaman, cipika-cipiki. Jadi kita sekarang bukan bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Tetapi sekarang bercerai kita selamat, bersatu kita bisa binasa. Ya. Jadi artinya hari ini kita sekedar say hello saja, nggak boleh bersentuhan. Karena kita sedang bagaimana memutuskan penyebaran COVID-19 ini. Jadi oleh sebab itu saudara perhatikan setiap pengumuman karena berkaitan dengan teknis ibadah kita. Dan live streaming kita akan adakan tetap jam 7, 10 dan ditambah sekarang 5 sore. Jadi saudara bisa saksikan beberapa live streaming kita. Dan ibadah kita hanya dikemas dalam waktu 1 jam saja. Jadi saudara bisa tenang ibadah karena Tuhan menyertai kita semua. Tuhan berkati kita semua.